Selamat pagi, perkenalkan nama saya Elizabeth Evara Teme dengan NPM 33230045 dari program studi pendidikan biologi. Baik, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia dimulai dari sejak Indonesia merdeka hingga kurikulum terbaru yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Ada beberapa fase yang mencerminkan perubahan sosial politik negara. Beberapa fase penting dalam sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia adalah yang pertama, Rencana Pembelajaran pada tahun 1947. Kurikulum ini dibuat tepat setelah 2 tahun peristiwa proklamasi kemerdekaan. Penamaan kurikulum ini awalnya masih menggunakan istilah Belanda, yaitu Leerplan. Karena pada masa itu Indonesia berada dalam pergolakan akibat agresi militer Belanda dan sekutunya. Saat menciptakan kurikulum ini, pemerintah mencoba rancangan sistem pembelajaran karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Sehingga belum berfokus pada pendidikan pikiran, melainkan pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Yang kedua, Rencana Pembelajaran terurai pada tahun 1952. Pemerintah melakukan penyempurnaan terhadap kurikulum 1947 di tahun 1952. Kurikulum ini mengatur pembahasan topik tiap mata pelajaran dengan kehidupan masyarakat harus berkaitan dalam kurikulum ini. Berlaku pula ketentuan satu orang tenaga pendidik hanya bisa mengajar satu mata pelajaran saja. Yang ketiga, Rencana Pendidikan pada tahun 1964. Konsep pembelajaran dalam kurikulum 1964 berfokus pada pengembangan moral, kecerdasan, emosional, atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Konsep-konsep pembelajaran ini lebih dikenal dengan sebutan Pancawardhana. Penerapan kurikulum 1964 di dalam proses pembelajaran dilakukan secara aktif, kreatif, dan produktif. Kurikulum 1964 bertujuan untuk menanamkan pengetahuan akademik dari jenjang sekolah dasar. Selain itu, pemerintah menetapkan hari Sabtu sebagai hari siswa untuk berlatih berbagai kegiatan sesuai minat dan bakatnya. Yang keempat, kurikulum pada tahun 1968. Kurikulum ini memiliki ciri materi dari jenjang pendidikan rendah, memiliki kolerasi dengan jenjang pendidikan selanjutnya. Tujuan utama kurikulum ini adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Pada kurikulum 1968, sistem penjurusan dimulai pada kelas 2 SMU atau kelas 11. Yang kelima, kurikulum pada tahun 1975. Kurikulum ini mulai digunakan setelah program Rencana Pembangunan 5 tahun atau Repilita, tahap pertama di masa pemerintahan Orde Baru. Kurikulum ini menekankan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Kurikulum 1975 juga lebih merinci metode, materi, dan tujuan pengajaran dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, sehingga memunculkan istilah satuan pelajaran atau rencana pembelajaran setiap satuan bahasan. Namun penerapan kurikulum ini ramai dikritik karena guru menjadi lebih sibuk untuk menuliskan rincian
tiap kegiatan pembelajaran. Beberapa mata pelajaran akhirnya mengalami perubahan nama, seperti mata pelajaran ilmu alam dan ilmu hayat diubah menjadi ilmu pengetahuan alam atau IPA. Mata pelajaran ilmu aljabar dan ilmu ukur menjadi matematika. Yang keenam, kurikulum pada tahun 1984. Di tahun 1984, terjadi lagi perubahan kurikulum di Indonesia karena kurikulum sebelumnya dianggap lambat dalam merespon kemajuan di kalangan masyarakat. Dalam kurikulum 1984, ditambahkan juga mata pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa atau PSBB. Yang ketujuh, kurikulum pada tahun 1994 dan suplemen kurikulum pada tahun 1999. Kedua kurikulum ini dibuat dari hasil kombinasi kurikulum 1975 dan 1984. Pada praktiknya, kurikulum ini banyak mendapat kritikan dari praktisi pendidikan hingga orang tua pelajar. Karena materi pembelajaran dianggap lebih berat dan padat. Kurikulum ini juga menambahkan mata pelajaran muatan lokal seperti bahasa daerah, kesenian, dan keterampilan daerah, dan lain-lain. Dalam kurikulum ini, terjadi perubahan sistem pembagian evaluasi pembelajaran dari semester ke caturwulan. Selain itu, terjadi perubahan singkatan dan nama SMP atau Sekolah Menengah Pertama menjadi SLTP atau Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, serta SMA atau Sekolah Menengah Atas menjadi SMU, Sekolah Menengah Umum. Mata pelajaran PSBB dihapus pada penerapan kurikulum ini dan penjurusan SMA dibagi menjadi 3 program, yaitu IPA, IPS, dan Bahasa. Yang kedelapan, kurikulum berbasis komputer atau KBK pada tahun 2004. Setelah 10 tahun kurikulum 1994 berjalan, kurikulum ini diganti oleh KBK di tahun 2004. Dengan berlakunya KBK, sekolah diberi kuasa untuk menyusun dan mengembangkan komponen kurikulum yang mulanya berbasis materi menjadi kompetensi, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah serta peserta didiknya. Dalam kurikulum 2004, pemerintah mengubah kembali nama SLTP menjadi SMP dan SMU menjadi SMA. Yang kesembilan, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP pada tahun 2006. Kurikulum ini mulai digunakan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan yang dijelaskan dengan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2003. Meskipun kurikulum ini hampir mirip dengan KBK 2004, pemerintah hanya menetapkan standar kompetensi, pengajar bisa mengembangkan silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah, serta kebutuhan peserta didik di masing-masing daerah. Ke-10, kurikulum pada tahun 2013 atau K13. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang diterapkan pemerintah menggantikan KTSP 2006. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran berbasis kompetensi dan pendekatan saintifik. Tujuan kurikulum 2013 adalah membentuk siswa yang aktif, kreatif, inovatif, dan mampu menghadapi tantangan abad ke-21.
Ada 4 aspek penilaian dalam K13 ini, antara lain aspek penilaian, keterampilan, sikap, dan perilaku. Yang ke-11, kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka diperkenalkan oleh Kemendikbudristek pada bulan Februari 2022 sebagai langkah untuk mengatasi krisis pembelajaran yang cukup lama. Selain itu, kondisi ini diperparah akibat pandemi COVID-19 yang banyak mengubah proses pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Kurikulum ini berfokus untuk mengasah minat dan bakat anak sedini mungkin, sehingga peserta didik memiliki waktu untuk memahami konsep dan menguatkan kompetensi. Sekian hasil penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.